wabarakatuh. Kembali lagi hadir saya Nina Nugroho bersama para viewer semua di acara Nina Nugroho Solutions dalam live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan nih viewer semua. Seperti sama-sama diketahui, banyak sekali pertanyaan tentang dari viewers terkait dengan pendidikan. Bahkan beberapa saat yang lalu saat saya live, sempat juga ada viewers yang bertanya tentang Mbak, bagaimana dunia pendidikan? Nah, ini jawabannya. Kita nanti akan live bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah pengamat pendidikan yang sudah sangat terkenal, yaitu Bapak Ki Darmaning Tias. Nah, beliau adalah seorang ahli analis kebijakan bidang pendidikan dan transportasi, kemudian ketua Instrans, Institut Studi Transportasi, NGO Transportasi, kemudian pengurus ABPPTASI, yaitu Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang pendidikan Indonesia memasuki adaptasi kebiasaan yang baru. Seperti apa sih? Jangan lupa ya Mbak, siapkan pertanyaan seputar tema, karena nanti dua pertanyaan terbaik seperti biasa akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Jangan lupa temanya adalah tentang pendidikan Indonesia memasuki adaptasi kebiasaan baru. Nah, ayo yang punya anak silakan mangga ditanya-tanya seputar pendidikan ini, karena kita nanti ditemani oleh seorang pengamat pendidikan yang sudah, kalau di googling pasti banyak sekali yang keluar tuh beritanya tentang beliau, yaitu Ki Darmaning Tias. Luar biasa sekali. Kita akan coba untuk invite Pak Tiasnya belum ada. Oke. Nah, seperti biasa untuk live kali ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Kali ini busananya berbentuk tunik. Tuh kan, ada double manset kerahnya. Semoga menginspirasi. Oke, ini sudah ada Pak Tiasnya. Muncul segala-gala rupa. Jangan lupa ya pertanyaan seputar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersua. Bersua nggak pakai masker ya Pak? Kemarin pakai masker ya? Di bis, kemarin di bis baru habis. Baru usai. Oh iya Pak. Ya. Baru selesai seminar. Iya, meeting. Oh, meeting. Luar biasa. Pak, Nina manggilnya apa? Pak Tias aja ya? Boleh. Ki Tias juga boleh. Oh, Ki Tias. Oke, siap. Ki Tias. Ki Tias dari Jogja. Iya, boleh. Iya, sama seperti bapak mertua saya, Ki, dari Jogja juga. Jogja di mana nih? Jogjanya di Rono Digdayan, Ki. Oh ya, tetangga lah. Iya. Ki, alhamdulillah sehat, masih sama-sama dilindungi dari pandemik ini ya Ki, karena terus menerapkan prosedur kesehatan dengan ketat ya. Apalagi sekarang dunianya lagi seperti ini, mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga selalu sehat, kita semua selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya Nina juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kita telah berkenan untuk menemani kami semua di acara program Nina Nugroho Solution di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Tepuk tangan. Dan dalam acara ini, gitu, sehingga alhamdulillah bisa berjumpa dengan ibu-ibu ya. Iya, karena sudah banyak sekali yang bertanya-tanya seputar dunia pendidikan gitu. Jadi
Kami berusaha sekali untuk mengundang KTS untuk sama-sama sharing tentang pendidikan Indonesia memasuki adaptasi kebiasaan baru nih Ki. Mungkin bisa sekilas dari KTS adaptasi pendidikan di yang era new normal ini seperti apa sih Ki secara garis besarnya gitu? Ya sebetulnya kan dasarnya itu kan ada namanya surat apa SKB, surat ke SKB, keputusan SKB bersama. keputusan SKB 4 Menteri Bersama. Ya, Menteri Agama, Kesehatan, Pendidikan, dan Depdagri. Itu yang menjadi dasar. Salah satunya adalah soal pemberlakuan jam belajar tatap muka yang secara bertahap, tergantung pada zonanya. Zona pun adalah yang berada di zona hijau itu tidak serta-merta boleh bersekolah sekarang. Enggak, jadi masih bertahap. Nanti akan dimulai pada bulan September dari yang kelas SMTA, entah itu SMK, SMA maupun MA, Madrasah Aliyah, ya. Lalu setelah itu baru nanti SMP. Kalau yang SD itu nanti tahun depan. Gitu. Jadi saya kira zona hijau pun tidak serta-merta harus tatap muka sekarang. Nah, dan yang boleh tatap muka itu pun tetap harus mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk menghindari COVID itu. Jadi pertama, hijau tidak serta-merta boleh tatap muka. Dan tidak boleh juga meskipun hijau langsung tatap muka, tidak boleh kalau tidak memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatannya tetap harus dipenuhi. Gitulah saya kira sekarang ini sekolah-sekolah dan pemerintah daerah adalah saatnya menyiapkan protokol kesehatan itu. Nah, itu yang hijau ya, yang orange sama merah tentu tergantung pada grafiknya. Kalau grafiknya semakin baik, lalu tidak ada korban lagi dan mengarah ke hijau, juga nanti akan diberlakukan hal yang sama. Tetapi kan yang jadi problem itu kalau dalam satu sekolah muridnya banyak, lebih dari 500. Ya. Kenapa? Berasal dari berbagai daerah. Dan itu kan kalau mau melakukan distancing physical distancing agak susah. Mana? Ruangannya juga mungkin terbatas. Karena itu pun mungkin nanti itu harus dibagi dua. Jadi misalnya biasanya kelas 1A misalnya itu muridnya 32. Ya mungkin sip-sip hari ini 16 masuk, besok 16 libur. Terpaksa harus begitu. Artinya apa? Pembelajarannya meskipun tatap muka tidak akan bisa penuh. Kira-kira gitu. Karena apa? Karena harus gonta-ganti gitu dalam satu kelas yang sama. Misalnya kelas 1A saja misalnya harus dibagi 2 kelas. Hari ini ya besok. Ya tentu yang bosen gurunya karena hari ini mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan besok gitu pada kelas yang sama, hanya beda muridnya. Itu masalahnya. Nah, persoalan lain adalah tidak semua sekolah itu memiliki dana yang cukup untuk mengadakan protokol kesehatan, terutama termogan, karena termogan kan mahal. Dan apalagi kembali lagi pada murid yang banyak, jelas butuh termogan yang banyak pula. Nah, karena itu saya kira kalau saya sih selalu mengatakan ini adalah pandemi itu, maka sebaiknya yang seperti ini itu bisa disupport oleh pemerintah. Jadi pemerintah bisa mengadakan termogan untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah, terutama
sekolah-sekolah yang tidak mampu gitu. Dan ketiga itu juga belum tentu loh gurunya itu siap melaksanakan protokol itu karena berbagai macam kan. Guru kan juga manusia, apalagi mayoritas guru kita ini kan perempuan. Jadi 50% guru PNS kita ini di atas 50% itu perempuan. Nah, kita tahu perempuan beban pekerjaan domestiknya kan tinggi. Di rumah aja udah harus ngurusin anak, ngurusin suami. Mestinya suami bisa ngurusin sendiri, tapi umumnya kan suami di Indonesia minta istrinya kan, kecuali saya ngurusin diri sendiri gitu ya. Jadi suami umumnya itu minta diurusin istrinya. Nah, ketika sampai ke sekolah masih harus ngurusin murid-murid, pasti udah kan gitu. Jadi ini saya kira juga kendala yang akan dihadapi oleh murid, guru, dan sekolah. Proses pembelajaran selama COVID maupun pasca COVID ini berlangsung dan harus tunduk pada protokol kesehatan. Iya betul. Ya itu kalau misalnya pendidikan itu kan tidak bisa dipisahkan dari sarana dan prasarana ya Ki ya. Sarana dan prasarana itu juga tidak bisa dipisahkan dengan yang di daerah dan yang di perkotaan gitu kan. Ki itu kan sebenarnya sangat jomplang lah bisa dibilang ya Ki ya gitu. Nah itu siap tidak sih sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia dengan berbagai macam perbedaannya gitu untuk menempuh ujian gitu ibaratnya di masa era yang baru ini Ki. Gini, kalau kita bilang siap, jadi siapnya tuh bentuk gimana? Ya, misalnya daring, ya kan? Misalnya sekarang daring pun nggak siap seluruhnya. Artinya ini data Kemendikbud sama data Kemenak ya. Artinya data yang dihimpun oleh Kemendikbud sama oleh Kemenak, Kementerian Agama yang membawai masyarakat. De facto-nya masih ada sekitar 50.000 sekolah di seluruh Indonesia yang satu tidak memiliki jaringan listrik atau tidak memiliki jaringan internet. Ya, jadi berarti sekolah-sekolah ini kan nggak siap menghadapi pembelajaran daring. Nah, tapi mereka juga nggak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi apa yang terjadi? Boleh jadi lumpuh pendidikan mereka, cuma tidak terekspos gitu. Nah, di antara yang mayoritas banyak punya fasilitas, punya infrastruktur listrik, punya jaringan internet, di rumah kan belum tentu punya wifi. Yang memiliki laptop dan komputer di Indonesia ya, secara nasional, itu masih di bawah 40%. Artinya apa? Kalau pembelajaran online berarti dilakukan melalui HP. Kalau melalui HP yang sempit begini, jelas pemahamannya juga kurang maksimal. Sekaligus saya menjawab pertanyaan Mbak Rizka itu, apakah pembelajaran online itu bisa mencapai materi yang saya kira pembelajaran online tetap memiliki keterbatasan. Apalagi itu tadi kalau hanya dengan HP, dan HP pun ada yang kuotanya cukup, tapi mayoritas kuotanya nggak cukup. Ada satu rumah, misalnya sopir-sopir angkot lah di Jakarta itu, anaknya 2-3, sekolah semua, HP-nya cuma 1, pembelajarannya pas bersamaan, terus gimana? Nah itu. Jadi baik online, pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka, ternyata kita nggak siap. Gitu loh ya. Boleh saja pemerintah mengklaim kita siap, tapi kalau di lapangan enggak gitu. Ya apalagi guru-guru sendiri juga sudah mengatakan bahwa
dengan guru dan dosen ya, guru dan dosen sama-sama mengatakan bahwa pembelajaran online ini jam pertemuannya itu berkurang gitu. Kalau di perguruan tinggi pada saat tatap muka itu satu semester 14 kali pertemuan, online ini hanya 10 kali pertemuan. Berarti banyak materi yang nggak akan tercapai. Belum lagi saat pertemuan itu pun tidak bisa maksimal. Tidak seperti pada saat tatap muka. Tatap muka. Dan belum lagi, kita nggak tahu kan, kebanyakan kalau pembelajaran online ini dengan alasan menghemat kuota, videonya kan dimatiin. Nah, apakah atau mahasiswa itu apa dengerin apa enggak ya? Kita tahu cuma mahasiswanya sendiri, gitu loh. Jangan-jangan di ruang sana sambil ngerjain yang lain. Jadi pemahaman terhadap materinya juga terbatas. Jadi ya nggak siap dua-duanya. Belum siap. Siap Jadi, semuanya. sistem pendidikan kita belum siap menghadapi dalam kondisi darurat. Itu baik darurat bencana alam maupun pandemi seperti saat ini. Kita tergagap-gagap dan ya semua asal jalan. Jadi harus diakui bahwa ya pendidikan sekarang ini asal jalan. Bahkan kalau mau diekstrimkan, jalan pun sebetulnya enggak, gitu loh. Jalan pun enggak, gitu. Tapi ya karena pemerintah tetap ngotot tahun ajaran baru bulan Juli, ya udah. Kalau saya sendiri sebetulnya udah melalui tulisan, juga ngirim surat ke presiden supaya tahun ajaran baru itu dimundurkan menjadi menjadi Januari 2021. 2021. Iya, jadi itu yang pernah terjadi di tahun 70-an atau 60-an tuh kayak? Tahun 78. Jadi 78. Kalau saya cerita barangkali Ibu perlu tahu, sejak merdeka sampai tahun 65 tahun ajaran baru kita ini seperti saat ini, dimulai Juli sampai Juni. Lalu peristiwa politik 65 menjadikan tahun ajaran baru dimundurkan dari menjadi Januari sampai Desember. Lalu tahun 78 pada saat Pak Daud Yusuf menjabat Menteri Pendidikan, itu dikembalikan lagi seperti periode 45 sampai 65 menjadi Juli sampai Juni. Nah, kemarin dengan COVID ini sebenarnya saya mengusulkan ya udah balik lagi ke Januari sampai Desember, sehingga itu juga sejalan dengan tahun anggaran. Nah, terus tahun ini apa? Tahun ini yang sudah bersekolah tetap, maksudnya yang kelas 1 SD naik ke kelas 2, kelas 5 sampai naik kelas 6, yang kelas 1, kelas 2, kelas 1 dan kelas 2 SMP SMA tetap di sekolah, tapi dia menuntaskan pembelajaran yang pada semester kemarin, semester genap kemarin tidak tuntas gitu. Yang kelas 1 baik itu kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMTA itu baru mulai tahun ajaran Januari, itu yang usul saya, sehingga pendidikannya itu ruginya itu hanya semester ini aja gitu. Hanya kalau dengan tidak dimundurkannya tahun ajaran, maka sebetulnya anak-anak yang kelas 2 SD sampai kelas 6, kelas 2 SMP dan SMTA sampai kelas 3, ini sebetulnya sudah dipastikan kualitasnya turun. Kenapa? Karena satu, pelajaran pada semester genap kemarin nggak tuntas. Dan juga nggak mungkin tuntas.
Itu. Jadi anak-anak ini mengalami pelajaran yang tidak tuntas selama 1 tahun. Nah, nanti 1 tahun ini berarti mereka nggak tuntas pembelajarannya. Jadi ya pasti kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang mengalami Sebelum ketuntasan. pandemik. Gitu. Nah itu yang saya kira Iya, betul. menjadi dasar saya mengusulkan supaya tahun ajaran baru dimundurkan menjadi Januari Mundurkan. Desember. Ya. Tapi kan Kalau keputusan politiknya nggak mundur. tetap ya, Ki, ya. Mundur, keputusan politiknya tetap Januari, tetap Juli sampai Juni. Nah, itu berarti ya udah resikonya anak-anak yang sekarang bersekolah ini kualitasnya dijamin pasti lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Gitu loh. Jadi jangan kaget. Loh kok tiba-tiba suatu ketika nanti kok anak saya nggak mengerti ini, kok anak saya nggak mengerti ini, ya sudah wajar. Gitu. Ya? Iya, betul. Oke. Iya, karena sekarang untuk kelompok belajar saja di tingkat pendidikan TK gitu, Ki, ya sudah banyak berkurang kan pelajarannya, seperti dibuat kelompok-kelompok. Jadi satu anak saya ada yang paling kecil tuh TK, Ki, jadi dibuat kelompok-kelompok yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, pembelajarannya dalam 1 hari hanya 1 jam gitu, Ki, yang sebelumnya dari jam 8 sampai jam setengah 11 gitu kan. Jadi memang apalagi ya Kan berarti nggak mungkin lebih baik dari yang sebelumnya kan? yang sebelumnya, betul. Iya, untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi PR-nya banyak. Jadi untuk mengejar itu jadi PR-nya banyak sekali gitu, banyak masukan-masukan dari para orang tua juga gitu kan. Iya emang sih katanya ketemuan via daring online ya nggak lama gitu, cumanya jadinya dikasih PR yang banyak banget, wah ya. Anaknya juga nggak maksimal ngerjainnya jadinya. Betul. Ya untungnya memang ini terjadi secara artinya seluruh dunia mengalami. Cuma ya bagaimanapun kita tetap mengalami ketertinggalan karena kalau dunia pada umumnya itu infrastrukturnya kan merata. Katakanlah misalnya negara yang kecil, Singapura juga mengalami pandemik, ya. Ini infrastruktur wilayahnya kan sama seluruh Singapura. Jadi semua sekolah itu bisa mengakses pendidikan yang sama. Kalau kita kan enggak, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekitar 50.000 sekolah dan madrasah yang tidak punya jaringan listrik, tidak punya jaringan internet. Ya pasti nggak bisa mengikuti pembelajaran seperti misalnya dari negara-negara lain. Nah itu beda kita dengan mereka. Jadi, mereka sama-sama mengalami pandemi, tapi infrastruktur mereka yang sama di seluruh negeri itu jauh lebih menguntungkan daripada kita. Kira-kira gitu. Ya. Kalau negara-negara yang mirip-mirip sama Indonesia, apa sih Ki yang mungkin bisa diadaptasi gitu infrastruktur dan segala macamnya terkait dengan pendidikan, Ki? Ya saya kira yang luas itu kan ya Amerika, yang sama-sama luasnya ya itu kan Amerika, ya Cina, India, gitu ya. Tetapi kan Amerika kita tahu sendiri sudah maju. Begitu, Rusia juga begitu. India itu untungnya mereka pendidikan di sana itu murah dan ahli IT kan banyak dari sana. Gitu. Jadi saya kira problem-problem IT tidak sebesar dengan kita. Kompleks di Indonesia. Ya. Jadi saya kira yang kita ini spesifik karena itu tadi kalau
Kalau Cina kan mayoritas daratan, Amerika juga daratan, India juga daratan. Nah, yang kepulauan itu kan kita. Jadi saya kira ya nggak bisa. Makanya Indonesia aja. saya kan tidak pernah membandingkan pendidikan kita dengan negara-negara lain karena memang Berbeda. kita itu berbeda jauh gitu loh. Itu dengan negara-negara mereka. Iya, betul sekali. Ya, jadi Iya, apalagi apa namanya, selain kepulauan juga ya Indonesia banyak kita baca di media-media juga kan ada yang ke sekolah. Ya intinya apa ya, antara infrastruktur jalanan dengan sekolah mungkin nggak janjian apa bagaimana gitu ya Ki. Jadi ada sekolah nggak ada jalannya, ada banyak sekolah nggak ada jalurnya gitu ya Ki ya. itu Aduh, di Masya Allah, ya. luar Jawa ya, di negara di Kepulauan itu apa banyak orang apa sekolah tidak ada jalannya atau jalannya ya susah gitu ya. Rusak. Nah, jadi saya pengen merespon komentar-komentar ini. Memang pada masa pandemi ini, ketika daring itu, yang sibuk itu justru orang tua, terutama ibu-ibu, gitu. Karena ya ketika anak-anak, terutama yang masih SD ke bawah, PAUD, TK, gitu, mau tidak mau yang mendampingi pembelajarannya adalah kaum ibu. Karena mungkin bapaknya selain ya mungkin pada saat PSBB sebetulnya ya sama-sama di rumah, tapi mungkin bapaknya asik ngerokok dan sebagainya gitu ya. Jadi yang mendampingi itu ibu. Nah, dari berbagai survei yang dilakukan oleh banyak lembaga, memang pada saat pandemi ini yang paling banyak membantu pembelajaran anak-anak adalah ibu. Karena itu yang tahu keluhannya paling banyak adalah kaum ibu. Dan salah satunya yang mereka keluhkan soal tugas yang menumpuk, tapi guru tidak memberikan respon atau umpan balik yang positif. Jadi kasih tugas, tapi nggak tahu umpan baliknya gimana. Gitu. Bahkan ada yang saya sebut kegiatannya manipulatif karena memberikan tugas halaman, sementara anak itu tidak punya halaman, halamannya itu depan rumahnya persis itu jalan gang. Akhirnya apa? Ibunya harus mencari sampah, disebar ke situ, setelah itu disapu oleh anak itu. Saya tanya, loh, kenapa sudah bersih disebar dan disapu lagi? Karena ada tugas menyapu halaman. Nah, ini kan saya kira ada Masya Allah. Konyol. Iya, Ki saya mau tepuk tangan dulu Ki buat ibu-ibu seluruh Indonesia nih Ki. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu di Indonesia selalu diberikan kekuatan untuk menjalani ini semua. Saya juga mau curhat nih Ki, anak saya 4. Masing-masingnya di tingkat pendidikan yang berbeda Ki. Satu SMA, satu SMP, satu SD, satunya di kelompok bermain di TKB. SMA, SMP, SD sama TK nih Ki. Wah, luar biasa. Akhirnya pusing-pusing ibunya udah belajar sendiri. Masya Allah, iya. WiFi masih punya laptop kan? Bayangin iya betul. Tapi tidak punya WiFi, terus HP-nya cuma 1. Nah, itu Ki. Itu yang selalu jadi bayangan saya. Memorinya rebutan. Kecil. Sedikit. Gitu? Wah, pas rebutan gitu. Jadi anak-anak pasti rebutan. Itu yang itu. Dan biasanya yang paling kecil, yang nah, ini kan kakakmu kan udah mau lulus, jadi dia dulu aja, gitu. Jadi yang paling kecil biasanya di kalangan.
Nah, ini saya kira persoalan sosial yang muncul pada saat pembelajaran daring, tetapi tidak pernah muncul ke Dari permukaan. Ya. Iya betul, betul sekali itu ya Allah luar biasa. Itu kadang saya kalau misalnya lagi ngajar juga suka gimana ini kalau ngajar. Maksudnya kalau lagi nemenin anak-anak belajar, ini punya laptop, punya handphone, alhamdulillah banget gitu kan. Gimana kalau yang nggak punya, gimana kalau yang anaknya banyak jam pelajarannya udah pasti sama kan ya kuotanya, ya wifi-nya, ya segala macamnya. Memang apa ya dinamikanya luar biasa sekali dunia pendidikan ya Ki, apalagi di masa sekarang ini. Dan mayoritas yang tidak punya laptop, tidak punya komputer, HP-nya terbatas, dan kuotanya juga terbatas. Itu mayoritas warga kita. Jadi data dari Kominfo itu jelas sekali yang memiliki komputer sampai tahun 2018 itu baru sekitar masih di bawah 30% rumah tangga. Oh, di bawah 30%. Ya, rumah tangga di Indonesia yang memiliki laptop, gitu, laptop dan atau komputer ya, gitu. Itu baru di bawah 40%. Berarti ya selebihnya ini kalau telah mengikuti pembelajaran daring itu menggunakan HP gitu. Dan karena itu kalau yang saya mau jelaskan HP pembelajaran daring ini hanya tepat untuk pelajaran yang sifatnya hafalan. Tapi kalau jelasin rumus-rumus, saya kira agak susah. Hanya teman-teman guru dan dosen sendiri mengakui kalau pembelajaran online itu susah untuk menerangkan rumus-rumus, gitu. Rumus-rumus. Ya, ini kalau pendidikan, ya Ki, sudah banyak pertanyaan nih Ki. Salah satunya ada pelajaran melalui TVRI, bagaimana katanya Ki? Apakah cukup membantu, efektif, efisien? Iya, cukup, tetapi kan jadwalnya itu masalah juga, toh. Itu satu. Kedua, ya tidak semua wilayah itu ternyata juga terjangkau oleh TVRI. Ya, TVRI, ya. Jadi itu juga saya kira menjadi salah satu kendala gitu. Sebetulnya yang dulu itu termasuk usulan saya, kenapa nggak memanfaatkan media seperti TVRI. Kan dulu zaman saya kecil, kalau Mbak Di, itu mungkin sudah adik saya jauh, kan ada jauh. Zaman saya kecil kan dulu masih ada pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa Indonesia lewat TVRI. Jadi saya mengusulkan kenapa nggak dipakai itu, baru belakangan dipakai ya. Tetapi sebetulnya Kemdikbud itu punya namanya Pustekom, Pusat Telekomunikasi kalau nggak salah, Pustekom Pendidikan. Nah, itu mestinya bisa dipakai untuk pembelajaran online ini. Makanya kemarin itu ketika Mas Nadine yang ditempatkan di situ, yang kita kenal sebagai ahli IT, bayangan saya itu akan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kemdikbud untuk pembelajaran online. Tapi kan enggak, ternyata akhirnya memakai aplikasi di luar itu kan. Di luar itu ya sama aja lah gitu ya. Bayangan saya kemarin akan mengoptimalkan misalnya Pustekomnya untuk proses pembelajarannya gitu, sehingga dari segi anggaran itu juga lebih efisien dibandingkan misalnya dengan menggunakan aplikasi yang lain. Nah, ini ada pertanyaan, apakah belajar di ruang guru dengan pembantu sangat membantu? Ya, saya kira yang lebih paham murid-murid, jangan ditanyakan saya, karena saya mengikuti pembelajaran itu secara intens gitu. Saya kan sekilas melihat
gitu. Tetapi kan kalau ruang guru ini kan malah yang jadi justru uang sekian T-nya itu kan gitu, yang berkembang kan soal itu kan latihan prakerja itu gitu. Jadi itu yang menurut saya kalau kartu. Kemdikbud ya kartu prakerja. Jadi kalau menurut saya kalau Kemdikbud mau mengoptimalkan sumber dayanya itu ya tadi melalui pengembangan Pustekom, terus memanfaatkan sumber daya yang ada di provinsi. Jadi mungkin ibu-ibu nggak banyak yang tahu, tapi di provinsi itu ada namanya lembaga LPMP, Lembaga Pengembang Penjamin Mutu Pendidikan. Itu ada di setiap provinsi. Di sana ada guru-guru yang berkualitas, yang bisa melakukan diklat, melakukan gitu. Terus ada juga lembaga-lembaga diklat yang ada di beberapa wilayah, baik untuk mata pelajaran maupun untuk pendidikan kejuruan. Nah, yang saya bayangkan sebetulnya itu bisa dikembangkan oleh Kemdikbud untuk membantu teman-teman di daerah menyiapkan pembelajaran online. Jadi pembelajaran online itu, kalau yang sekarang ini kita alami ini ya sebetulnya baru menyampaikan pelajaran secara online gitu. Tapi kalau kita mengikuti konsep pendidikan jarak jauh, materinya itu belum didesain materi pembelajaran jarak jauh. Gitu loh. Misalnya matematika kelas 1 yang disampaikan saat ini ya materi yang disampaikan di ruang kelas, hanya penyampaiannya melalui daring. Online. Tapi kalau konsep pendidikan jarak jauh yang sebenarnya materinya itu memang disiapkan secara khusus. Nah itu belum. Jadi kita ini baru belajar melalui menyampaikan online. Iya, betul loh. Tapi materi itu, nah, ini saya kira oleh Kemdikbud gitu. Ya. Iya. Mudah-mudahan. Ini ada pertanyaan yang mungkin perlu ini respon juga, Mbak Nina. Mau. Apakah Iya, monggo. Pelajaran dengan sistem daring akan dipatenkan? Saya lihat di berita online. Ya gini, memang Mas Menteri ini sempat mengatakan bahwa pembelajaran online akan dipermanenkan setelah pasca pandemi ya. Tapi saya mengatakan kalau Pak Menteri mengatakan itu berarti Pak Menteri nggak tahu pendidikan gitu. Kenapa? Pembelajaran online itu hanya menjangkau aspek kognitifnya gitu ya, otaknya saja. Sosialnya hilang ya. Nah, aspek afektif dan psikomotorik itu nggak terjangkau gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah pandemi pembelajaran akan pembelajaran online dipatenkan, dipermanenkan, bukan dipatenkan yang benar ya, tapi dipermanenkan, artinya dipakai menerus. Itu berarti hanya akan terjadi transfer pengetahuan saja, tapi aspek kognitif, aspek afektif dan tidak akan terjadi. Tercapai. Sementara kalau kita bicara pendidikan KAK, itu kuncinya pada aspek afektif dan psikomotorik gitu. Pendidikan karakter itu nggak bisa dihafalkan, dia akan terlihat melalui tingkah laku kita gitu. Kita bertemu tiap hari itu kita bisa menilai seseorang gitu. Tapi kalau hanya online daring, kita susah, apalagi nanti ya itu tadi
videonya dimatiin, kita nggak tahu apa yang terjadi kan gitu. Iya, Jadi betul. saya kira pelajaran daring itu hanya pelengkap. Kalau saya ditanya selalu mengatakan komposisinya itu maksimal 30%. Jadi 30% apa? 30% itu daring, yang 70% tatap muka. Itu boleh dipermanenkan, tapi itu hanya 30%. Yang 70% kita tetap butuh tatap muka. Kenapa? Karena kalau kita ketemu di sekolah, tujuannya bukan hanya untuk belajar ilmu, tapi membangun relasi, ya. Terus melatih seluruh kehidupan kita itu hidup bersama, gitu. Dan relasi ini penting karena nanti setelah lulus, pada saat kita bekerja saat itu, pada umumnya kan kita ini hidup dari relasi-relasi yang kita miliki. Nah, kalau belajarnya di rumah saja, kita nggak punya relasi, kita bingung. Nanti anak-anak kita mau nyari pacar aja susah, gitu. Kalau sekolah kan ketemu dengan banyak teman, gitu loh. Kita lirik-lirik, akhirnya bisa jadi pacar. Tapi kalau di rumah, gimana mau membangun pacaran, mau begitu ya? Sosialisasinya nggak ada ya, Tiang. Jadi itu pentingnya sekolah tatap muka itu. Bukan sekedar transfer pengetahuan saja, tetapi yang paling penting adalah membangun relasi sosial. Ya, betul. Kemudian katanya kenapa sekolah belum dibuka, sedangkan pasar, mal sudah pada dibuka? Apakah sekolah bukannya lebih penting? Apa alasannya katanya? Justru karena sekolah lebih penting, maka dia harus dijaga. Gitu. Kalau sekolah kita buka sekarang, bisa menjadi baru. Gitu. Jadi sama aja kita mengumpankan anak kita pada kematian. Gitu. Anak-anak. Kalau di pasar sama mall, ya ini kan domainnya orang tua sebetulnya. Kalau anak-anak sampai ikutan kan salahnya orang tua, gitu loh. Iya. Dan artinya kalau anak-anak dan anak-anak sampai ikutan ke mall, jalan-jalan ke mall dan nanti terinfeksi virus corona kan salahnya orang tua, gitu. Tapi kalau kemudian membuka sekolah, nah yang berhadapan di sekolah langsung kan anak-anak, gitu loh. Logiknya begitu. Jadi apalagi anak-anak ini kan, apalagi kalau yang kelas 3 bawah itu kan pengendalian dirinya untuk tidak bermain-main dengan teman-temannya kan susah, gitu. Betul. Nah, lalu ternyata teman-temannya ada yang terinfeksi, ya kan malah sekolah menjadi klaster baru. Penyebab. Gitu. Iya. Gitu kan. Serem banget sih. Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan hati-hati membuka sekolah. Masih di rumah ya. Jadi lebih baik cari teman dulu. Ya. Di rumah dulu. Ada beberapa pertanyaan. Baik, semoga terjawab ya tadi Mbak. Ada beberapa pertanyaan, banyak sih pertanyaannya. Kemudian ada dari Uni Kurniati, bagaimana memotivasi mereka belajar dan bagaimana mengatasi stres pada orang tua yang menghadapi anak belajar di rumah dan menghadapi pekerjaan kantor. Akhirnya kemana-mana nih banyak ya ininya karena faktornya. Justru itulah saya mengusulkan ke Presiden untuk menunda
tahun ajaran baru. Kenapa? Supaya orang tua itu fokus untuk pemulihan ekonomi gitu. Kalau sekarang ini pasti orang tua itu stres karena apa? Memikirkan Fokusnya banyak. ya, kedua siapa yang mendampingi anak saya belajar, kuotanya masih ada enggak, kan begitu. Jadi yang dipikirin terutama ibu-ibu ini macam-macam banyak, dan ya kita harus apa, jujur aja lah, kan banyak juga yang parent kan, banyak single parent gitu lah. Jadi kalau parent ini kan ya bebannya akan makin banyak ketika kondisi ekonomi juga susah, masih harus mendampingi anak-anak belajar, dan tidak ada support dari pemerintah, misalnya berupa kuota dan sebagainya. Nah sebetulnya ada peraturan Menteri Pendidikan ini yang membolehkan dana BOS itu untuk memberikan bantuan kuota. Tapi saya tidak tahu mana ini kok enggak bisa dieksekusi di lapangan. Gitu. Jadi sebetulnya regulasinya itu sudah ada, tetapi prakteknya sampai sekarang ya banyak orang tua yang nggak memperoleh bantuan kuota. Gitu. Padahal sebetulnya itu bisa memperoleh bantuan kuota dari dana BOS. Dana bantuan operasional sekolah. Ya, artinya tapi belum ini ya. Dana BOS itu kan sekarang ini bisa menggratiskan sekolah. Nah ini kan sekolahnya kan libur, sekolahnya kan gitu kan, apa ya mestinya harus bisa direalokasi ya. Tapi ini saya mau respon pertanyaan. Monggo. Dan siapa Ki? Tapi kalau anak dibiarkan kelamaan libur, apa tidak menimbulkan masalah baru ya? Oke. Misalnya anak jadi malas jika nanti sekolah lagi. Sekarang ini disuruh sekolah pun anak sebetulnya stres, gitu loh. Jadi ya memang dilema. Kalau kelamaan mungkin jadi malas. Kalau dipaksa sekolah sekarang sebetulnya juga nggak efektif. Iya, stres dan tidak efektif. Pelajarannya itu nggak efektif, gitu. Nah, sehingga ya kalau saya sebetulnya mending diloskan aja, bebas. Nah, kendalinya pada orang tua, justru orang tua yang kita edukasi supaya mereka bisa membimbing anaknya, gitu loh. Jadi setengah tahun ya udah nggak mikirin sekolah, gitu. Ya, didorong untuk belajar sendiri, gitu. Karena itu cuma kita ini kan belum berkembang ya. Saya kan membayangkan ada komunitas-komunitas ibu yang melakukan pendampingan pada keluarga-keluarga yang kurang pendidikan untuk melakukan pembelajaran membantu melakukan pembelajaran bagi anak-anaknya. Itu mungkin lebih baik. Jadi komunitas Mbak Nina bisa memulai enggak gitu. Jadi dari pedang rumpi ya lebih baik kan membantu ibu-ibu melakukan sesuatu yang manfaat. Loh, jadi masing-masing ibu-ibu di kampung-kampungnya itu dicari anak-anak yang kira-kira butuh bantuan pelajaran. Mungkin kelompok ibu-ibu bisa memulai ini, gitu ya. Memulai. Tadi sepertinya juga ada pertanyaan, kalau belajar berkelompok, apa diperbolehkan untuk mengantisipasi anak tidak mampu mengerjakan tugasnya, gitu Ki? Sedangkan itu kerumunan orang. Ya sebetulnya kan yang paling penting kan protokol kesehatannya dipenuhi. Ya. Dan mestinya kalau misalnya di dalam satu komplek dan komplek itu nggak kemasukan orang luar dan tidak ada yang positif,
lalu protokol kesehatannya juga terpenuhi, mestinya kan nggak perlu khawatir. Yang selalu khawatir itu kan ketika satu, ada orang luar tiba-tiba datang dan kita tidak tahu latar belakangnya. Jangan-jangan kita positif. Yang kedua, kita nggak patuh dengan protokol. Itu. Sehingga ketika ada orang luar datang, sangat rentan terhadap orang. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak itu di dalam suatu komplek dan yang membimbing juga orang di komplek itu dan protokol terpenuhi, menurut saya enggak. Karena ya saya sampai hari ini sudah Maret lalu sampai hari ini masih melakukan kegiatan biasa. Gitu. Jadi ya keluar naik angkutan umum, ini kan protokol kesehatannya yang harus kita jaga dan saja menjaga badan kita tetap fit gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu. Dan itu yang kita harapkan. Jadi, kebetulan minggu lalu ada kawan juga yang telepon ke saya persis seperti yang diusulkan itu tadi, bahwa kenapa kita nggak membentuk peer group gitu yang membantu untuk belajar gitu loh. Jadi kan tidak semua anak memiliki HP, tidak semua anak memiliki laptop. Yang tidak punya ini kumpulin, lalu kita bimbing gitu. Kita bimbing gitu. Ya 1 sampai 5 orang masih memungkinkan lah, nggak masalah itu saya kira. Jadi kalau misalnya kelompok ada 5 orang, ya di bawah 10 lah, di bawah 10 saya kira masih bisa dilakukan itu. Dan itu saya kira akan membantu ibu-ibu yang tidak punya kemampuan untuk membimbing anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau di Kemdikbud kan ada namanya guru penggerak, guru-guru yang bisa menggerakkan guru lain untuk membantu, juga bisa membantu guru lain dalam memahami pembelajaran. Nah, di kalangan ibu-ibu boleh juga ibu penggerak. Ibu penggerak itu yang kan membantu. Iya, pendidikan bagi ibu-ibu yang lain gitu loh. Jadi daripada ngomongin jadi masalah kan, gitu. Gimana? Iya betul, Ya, aduh. ya mudah-mudahan dari yang mendengarkan ini nanti, oh iya ya, ada yang kemudian membentuk grup gitu. Saya kira itu sesuatu kelompok belajar ya, Ki. Ya, kelompok belajar. Apalagi yang di rumahnya punya laptop atau punya laptop lah yang bisa bawa gitu ya. Itu saya kira cukup membantu mereka. Iya. Dan itu bisa iya. Ya. Silakan Mbak kalau mau. Iya. Ini banyak keluhan-keluhan yang masuk juga nih Ki, seperti belajar daring lebih santai, anak tapi nggak fokus, kurang kondusif katanya. Kemudian juga jaringan, kuota. Wah, Google Zoom juga kan perlu kuota. Gimana bisa menilai? Banyak sekali keluhan-keluhannya nih Ki. Terus pembelajarannya nggak tuntas katanya. Menjelaskan ke anak-anak lebih sulit, banyak ininya Ki. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait itu. Pernyataan sebenarnya siap nggak siap, kita harus siap ya Ki, karena memang sudah diputuskan untuk seperti ini. Solusinya bagaimana ya Ki, biar anak bisa mendapatkan kualitas belajar yang paling tidak sedikit sama dengan sebelumnya gitu mungkin ya. Ya, pertama soal keluhan-keluhan solusinya itu, gimana? Soal keluhan-keluhan itu saya kira itu mengkonfirmasi
hasil survei yang ada sekarang ini. Jadi banyak sekali hasil survei terhadap proses pembelajaran daring. Umumnya ya seperti itu. Pelajaran tidak fokus, tidak tuntas. Kendalanya pada soal kuota, sinyal, atau bahkan keberadaan HP itu. Sinyal. Ya, dan HP itu sendiri tadi karena lebih dari satu, yang sekolah sekolah semua, terus beberapa anak. Gimana solusinya ya? Ini kalau kelas menengah saya kira nggak begitu masalah ya. Kelas menengah itu ya kelas menengah ekonomi dan pendidikan. Artinya dari orang tua yang berpendidikan mungkin tidak begitu masalah. Tapi yang bermasalah itu kan sebetulnya mereka yang di lapis bawah itu. Kalau saya itu selalu bicara masyarakat itu ada kelompok, 4 kelompok ya. Betul. Yang sesuai. yang kaya dan pintar. Ini nggak masalah dengan metode pembelajaran daring maupun apa. Karena semua kebutuhannya bisa terpenuhi, baik akses, baik wifi, baik laptop, ada semua, nggak masalah. Mereka bisa mandiri, belajar mandiri. Yang kelompok B, yang kaya tapi tidak terlalu pintar, juga tidak terlalu masalah. Kenapa? Dengan uangnya dia bisa mengundang pembimbing, bisa memfasilitasi. ya, gitu. Jadi tidak begitu masalah. Yang C ini pintar tapi tidak kaya. Nah ini problem, mengalami sedikit problem. Kenapa? Pengen belajar, tapi fasilitasnya nggak ada, terbatas. Ya kan? Nah yang paling repot, yang kelompok D, sudah nggak pintar, nggak kaya. Gimana? Anak 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 pedagang asongan, begitu. Gimana mau? Nah, gimana solusinya? Nah itu tadi yang saya tawarkan. Ibu-ibu penggerak itu bisa menangani yang di kelompok D ini, bisa membantu yang anak-anak di kelompok D tadi itu, supaya mereka bisa memperoleh pendidikan yang baik. Kalau yang A dan B relatif nggak masalah. Yang C asal dibantu kuota, dibantu fasilitas berupa usaha berupa itu, kuota, relatif juga nggak begitu masalah. Bisa. Ya asal pemerintahnya mau membantu. Tapi kalau yang D ini tadi, kalau tanpa pembimbing, saya kira agak susah. Gitu. Mereka umumnya kan orang-orang ini kalau di perkotaan tinggal di pemukiman padat. Mungkin rumahnya cuma 10 meter persegi. Bisa bayangin 10 meter persegi itu seperti apa? Satu kamar ya untuk masak, untuk tidur, untuk TV, untuk gitu kan? Kamar mandi ya. Mandi gitu ya. Nah, sudah tinggal di orang tuanya karena kerjaannya itu cari nafkahnya itu ya dengan bekerja banting tulang, konsentrasi orang tuanya tidak untuk membimbing anak-anaknya. Nah ini saya kira yang perlu dibantu. Itu secara kelompok. Ya, jadi ibu penggerak tadi itu, kalau Mbak Dina bisa ibu penggerak itu menyasar yang kelompok D tadi, gitu. Itu mungkin jalan keluarnya, itu karena kalau tanpa ada solusi, yang D ini akan semakin tertinggal pada saat pembelajaran. Sehingga saya katakan kalau pembelajaran online ini justru makin memperlebar kesenjangan antara yang A sama D tadi itu. Kan yang A nggak ada masalah nih, fasilitasnya oke, kita bisa belajar sendiri. Yang D
mereka nggak punya fasilitas, gitu, nggak ada pembimbing, kemampuannya terbatas, mereka akan makin tertinggal. Kira-kira itu Mbak Nina. Seperti itu. Iya, Ki. Terakhir, Ki, pesan-pesan untuk para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya kembali memasuki sekolah dalam adaptasi kebiasaan baru nih, Ki. Katanya sekarang udah mulai ada yang masuk sekolahnya. Barangkali ada Iya, pesan-pesan khusus. ya saya sih kalau untuk anak-anak itu saya lebih percaya bukan pada siapa-siapa, lebih percaya pada pesan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia bilang jangan antarkan anakmu ke sekolah dulu, lebih baik jangan, gitu ya. Jangan. Iya, apalagi kalau orang tua yang berpendidikan, lebih baik anaknya dididik sendiri di rumah. Ingat loh, keberhasilan anak itu 70% ditentukan oleh pendidikan orang tua. Maksud saya, bagaimana orang tua mendidik itu jauh lebih menentukan dibandingkan dengan didikan di sekolah. Didikan di sekolah itu hanya mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh orang tua. Karena itu menurut saya sih, kalau yang orang tua terdidik, malah jangan tergesa-gesa mengirim anak ke sekolah. Karena resikonya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nanti. Banyak. Kalau sudah betul-betul hijau, boleh lah, gitu ya. Tapi kalau masih orange, saya kira jangan mengambil risiko. Dan hijau pun itu tadi pastikan Jangan dulu ya, Ki ya. sekolahnya memenuhi protokol kesehatan enggak? Gitu. Mengikuti. Kalau enggak saya kira Kesehatan. Betul. Ya. Kira-kira gitu Mbak Ina. Betul. Iya. Ya, para viewers, ibu-ibu, ayo ibu-ibu jadi ibu-ibu penggerak, nah kata Ki Tiasi. Iya, alhamdulillah Ki, nggak terasa udah ngobrol 1 jam. Ya. Saya percaya di antara yang mendengarkan ini nanti ada yang jadi ibu penggerak yang memfasilitasi kelompok D itu untuk memperoleh pendidikan yang baik. Itu Mbak Ina. Iya, amin, amin. Semoga sharingnya bisa beberapa tadi banyak sekali yang sebenarnya bisa diterapkan Ki, karena ini semua yang terjadi di dunia pendidikan bukan tanggung jawab satu pihak aja Ki, tapi semuanya pun harus bergerak untuk sama-sama mencari solusinya, karena ya paling tidak untuk anak kita, kelompok anak-anak di sekitar kita gitu ya Ki ya, di sekolah kita itu dulu ya Ki, kemudian sama-sama bergerak untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik melalui pendidikan anak. Ya Ki, ya Allah, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan Ki. Luar biasa sekali sharingnya. Matur nuwun sangat, sehat selalu Ki. Gimana Ki? Ya, saya juga senang dengan keaktifan para ibu-ibu ini. Saya nggak bisa dikomentari semua ya, gitu. Mudah-mudahan ya Iya. menjadi ibu penggerak. Itu aja harapan saya. Iya. Siap, insya Allah disampaikan kepada viewers. Makasih banyak Ki, terima kasih. Semoga selalu sehat. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali sharing kita tadi dengan Ki Darmanitias seputar dunia pendidikan. Ya memang dunia pendidikan dinamikanya luar biasa, dan juga
apa ya, banyak hal-hal yang menjadi persoalan bersama yang juga tidak kunjung selesai. Mudah-mudahan ini semua bisa apa ya, membuka mata pemerintah untuk segera menyelesaikan satu persatu permasalahan di bidang pendidikan, terutama kesiapan pemerintah dalam pendidikan di masa-masa spesial seperti ini, yaitu masa pandemi. Mudah-mudahan para viewers juga dapat mengambil berbagai macam insight tadi, banyak sekali dari Ki Darmaning Tias yang sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibu-ibu penggerak tadi ya, pesannya Ki Darmaning Tias untuk membantu uh, para peserta pendidikan di kelompok, terutama yang ada di kelompok D. Tadi kelompok D itu adalah kelompok anak yang tidak mampu dan tidak pintar gitu. Subhanallah, luar biasa sekali, banyak sekali masukan, respon, juga pertanyaan dari para viewer semua. Terima kasih atas supportnya, dan tiba saatnya untuk mengumumkan 2 pertanyaan terbaik, siapakah yang menjadi pemenangnya kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak semuanya bisa dibacakan pertanyaannya, tidak bisa satu-satu direspon pertanyaannya, tapi apa yang tadi Ki Darmaning Tias sampaikan, insya Allah sudah mengcover banyak hal, pertanyaan-pertanyaan dari para viewer semua, dan apabila para viewer semua ingin menonton dari awal, yang tadi nggak sempat nonton nih dari awal, dari jam 4 kita mulai sampai jam 5 lewat, tadi kita baru selesai, maka bisa menonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di situ lengkap dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapakah pemenangnya? Belum ada pemenangnya. Sebentar nih, pemenangnya masih, karena tadi pertanyaannya bagus-bagus banget. Jadi tim kita kebingungan menentukan siapa pemenangnya. Nah, tadi banyak sekali ya pertanyaannya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan terjawab apa yang menjadi kekhawatirannya. Saya pribadi juga sangat berempati terhadap ibu-ibu viewers semua di rumah yang punya anak yang saat ini juga sedang menghadapi permasalahan atau tingkat stres yang sama gitu ya, terkait dengan pendidikan anak-anak. Bagaimana sih, apa sih solusinya, ini sebenarnya bagaimana sih caranya, ini sebenarnya harus bagaimana sih gitu kan. Itu mudah-mudahan dapat mendapat banyak jawaban dari diskusi kita kali ini, karena memang Nina Nugroho Solutions tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memberikan solusi kepada para perempuan aktif muslimah yang jadi customer-nya Nina Nugroho Store. Yang nggak jadi customer-nya juga nggak apa-apa, ini semua bisa diakses live IG-nya oleh semua orang. Monggo silakan dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store untuk yang tadi belum sempat nonton. Gitu. Wah, luar biasa sekali, banyak ininya ya, responnya. Karena memang kita sama-sama sadari dunia pendidikan anak-anak memang sesuatu yang menjadi prioritas bagi para orang tua kan. Kita nggak ada yang pengen anak kita menjadi korban dari pandemik ini gitu, terutama dalam hal pendidikannya mereka gitu. Tapi memang mau tidak mau pada akhirnya kita harus menentukan prioritas. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di saat seperti ini gitu, terutama peran orang tua pastinya sangat berpengaruh untuk kelangsungan pendidikan anak-anak saat ini gitu. Jadi semangat selalu ibu-ibu semuanya. Nah, ini dia sudah ada pemenangnya. Terima kasih loh, akhirnya dapat pemenangnya. Nih, yang pertama, selamat kepada Mbak Yunila_Wahyudi. Siap nggak siap? Kita harus siap ya, Ki, karena memang sudah diputuskan untuk seperti ini, Ki. Solusinya bagaimana? Biar anak bisa mendapatkan kualitas belajar yang paling tidak sedikit sama dengan kondisi sebelum pandemik. Selamat kepada Mbak Yunila_Wahyudi. Kemudian satu lagi, pertanyaan terbaik datang dari Rizka Anugrah Pratami _0304. Tadi Mbak Rizka pertanyaannya banyak sekali, luar biasa.
Yang terpilih adalah apakah benar belajar dengan sistem daring ini akan dipatenkan? Saya lihat di berita online, kasih Ki penjelasan. Nah, selamat ya kepada Mbak Yunila underscore Wahyudi dan juga Rizka Anugrah Pratami underscore 0304. Semoga Mbak berdua bisa menggali banyak dari tadi perbincangan saya dengan Ki Darmaning Tias. Kemudian untuk Mbak berdua yang menjadi pemenang, mohon silakan klik link yang ada di bio Instagramnya Nina Nugroho Store untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiahnya. Jangan lupa ini hari Rabu, hari Sabtu kita kembali bertemu jam 4 sore dengan tema-tema yang tidak kalah luar biasa, karena sekarang kita sudah masuk ke tema untuk apa ya, kebutuhan publik. Yang sekarang ini ada pendidikan, kemudian ada nanti masih pendidikan juga, kemudian nanti ada dari sarana transportasi, sarana kesehatan, kemudian juga perbankan. Wah, kita sudah menyiapkan banyak sekali tema-tema seputar hal-hal apa saja atau bagaimana cara mengadaptasi dari masing-masing hal tersebut di era yang baru sekarang ini. Terima kasih sekali lagi sudah mensupport acara Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan seperti yang menjadi tujuan kami dapat memberikan informasi dan juga dapat memberikan solusi kepada mbak-mbak semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di hari Sabtu jam 4 sore. Dah, makasih ya.